Rekaman yang tersebar itu. Iya, rekaman. Jadi ada suara Baim itu yang ya pokoknya ada rekaman soal proses ibaratnya Baim menceraikan Paula gitu. Jadi itu tuh Gue jadi udah lihat sih. nah itu Sorry gue mungkin potong. Jadi gue udah lihat. Jadi pada dasarnya begini ya. Pada dasarnya itu sebenarnya seorang suami itu tidak pantas, tidak layak untuk mengumbar aib sang istri. Tidak layak, apalagi istri itu akan diceraikan, apalagi sudah cerai gitu. Dan korelasinya apa, gitu kan? Untuk keperluan apa sehingga video itu bisa dinikmati dan menjadi konsumsi publik ya oleh masyarakat Indonesia, khususnya netizen yang bermain media sosial. Jadi sangat disayangkan sekali Baim Wong ini mengupload dan mengunggah yang melakukan intersepsi rekaman ya, hasil percakapan itu tanpa izin dari Paula. Maksudnya apa gitu loh? Apa Baim Wong ini mau mencari pembenaran biar disematkan pada dirinya bahwa dia tuh laki-laki yang teraniaya, laki-laki yang dijolimi oleh wanita. Kayaknya lebay banget gitu, kayaknya nggak laki-laki banget, nggak gentleman banget seorang Baim Wong, ya kan? Harus membuka dan membongkar aib keluarganya yang akan berkaitan juga dengan nasib daripada mental dan moral anak-anaknya nanti ke depan. Karena ini kan menjadi jejak digital. Makanya saya bilang tadi sangat disayangkan sekali gitu loh. Harusnya kan kalau laki-laki itu kalau udah nggak suka sama wanita, ya udah lepas aja. Contoh kayak saya beberapa kali cerai. Tapi istri saya tidak ada satupun aibnya yang saya bongkar dimanapun. Mantan-mantan istri saya, baik yang selingkuh maupun yang nggak selingkuh, baik yang semua perjalanan perceraian saya nggak bongkar kepada siapapun. Saya tutup rapat-rapat. Apapun, walaupun saya sakit hati, misalnya ada sakit hati, saya nggak bongkar. Karena saya udah komitmen bahwa saya adalah laki-laki priai, gagah berani dan tampan perkasa. Jadi kalau kita laki-laki ini udah siap menikahi anak orang, ya harus siap juga menerima konsekuensinya. Itulah pentingnya kita sebagai laki-laki membina istri kita agar agar wanita itu tidak belok kiri belok kanan. Kalau wanitanya bisa makan malam dengan sahabatnya, ya kan? Yang udah 25 tahun katanya udah bersama Baim. Kenapa sahabatnya bisa main ke rumah? Kok laki-lakinya membiarkan sahabatnya main ke rumah? Jangan-jangan jebakan nih buat si Paula Verhoeven. Karena memang Baim ini udah ada simpenan wanita inaban lain kan gitu, Will. Itu jangan-jangan Baimnya yang bermain api tapi Paulanya yang dijadikan tumbal dan korban. Sebenarnya kan ini perbuatan laki-laki licik yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Sekelas Baim Wong ya, public figure, apalagi sekarang ada isu katanya Paula sebenarnya HIV gitu kan. Kan ini ujiannya berat banget bagi Paula. Kok sampai diumbar-umbar rahasia keluarga dia HIV lah apa segala. Jangan-jangan tai lalat yang ada di sawahnya juga diumbar lagi nanti. Ya, jadi jangan begitulah. Artinya Baim Wong ini harus jadi priai yang gentle, gagah perkasa ya. Kalau memang udahan ya udah gitu loh. Ngapain diomongin lagi, cari yang lain. Tapi jangan juga ngumbar aib yang udah wanita yang udah kasih kita anak, udah tidur tiap hari dijungkir balikin gitu loh. Jadi ada hukum tuh, ada kausalitas, hukum sebab akibat. Artinya ada keterkaitan antara istri dengan suami. Kenapa istri itu bersalah? Sebesar apapun kesalahan istri, lebih besar kesalahan suami. Kenapa istrinya bisa bersalah? Karena tugas suami itu adalah membuat istrinya tidak bersalah, mengawasi istrinya 24 jam, memberikan jaminan agama, jaminan moral, jaminan rohani, jaminan jasmani kepada istrinya agar istrinya merasa puas dan tercukupi semuanya. Gitu loh. Kalau seandainya hari ini Paula Verhoeven itu dia dituduh selingkuh, dituduh bla 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 bla, berarti Baimnya tuh kurang mendidik Paula Verhoeven, sehingga Paula itu menjadi wanita yang tidak terkendali, misalnya emosinya, nafsu syahwatnya atau apa. Apalagi mereka dari gerbong yang sama, yaitu artis kan gitu, gerbong seni. Kan kita tahu kehidupan artis gitu. Jadi artinya ya siap nikah dengan artis, ya begitulah kehidupannya gitu. Tapi nggak semua artis. Buktinya saya rajanya artis, saya nggak begitu hidupnya gitu. Oke. Lah inilah gue bilang tadi. Ini maaf ya, nggak tahu ya mereka tuh yang nyebar tuh siapa, hakim atau panitera atau apalah, petugas TU-nya pengadilan atau apa, saya nggak tahu. Ini yang saya bilang tadi, saya pernah protes waktu zaman saya dibekukan. Berita acara sumpah saya dibekukan, tidak dikonfirmasi kepada saya. Surat pemecatan saya kepada Kongres Advokat Indonesia tidak dikonfirmasi ke saya. Sampai juga enggak sampai hari ini.
Tetapi di media sosial begitu indahnya, ya kan, berita acara sumpah saya menjadi bully-bulian, ya, akibat diupload oleh mereka. Siapa yang upload? Sementara itu kan harusnya nggak boleh dikonsumsi publik. Nah inilah tugas pengawas ya, badan pengawas ya, apa sih namanya, badan pengawas hakim ya, jaksa apa segala itu. Tolong dong, data orang yang sedang berseteru di pengadilan jangan diumbar dong. Itu kan jadi kerahasiaan, rahasia negara sebenarnya gitu. Bisa jadikan rahasia publik gitu. Jangan diumbar ke publik. Jadi kita ini sebagai warga masyarakat ini jadi akhirnya hilang kepercayaan kepada pengadilan gitu. Nah ini buat Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga harus benar-benar ketat di dalam hal ini. Karena apa? Udah banyak banget pelanggaran-pelanggaran. Saya dibekukan tidak diberitahu, ya kan? Kenapa saya dibekukan? Tidak diberi peringatan dan lain-lain. Tetapi surat saya beredar di mana-mana. Saya tidak menerima. Ini kejoliman, pelanggaran hak asasi yang sangat kental terhadap saya sebagai penegak hukum ya, dalam lingkup caturwangsa, 4 pilar penegak hukum. Nah, begitu juga Paula Verhoeven, gitu loh. Kenapa putusan pengadilannya bisa berebar luas sehingga digoreng-goreng oleh netizen? Apalagi kata kamu ada bahasa Paula di dalam putusan itu disebut bahwa itu istri durhaka. Ini putusan yang sangat tendensius, keputusan yang sangat melanggar hak asasi manusia. Walaupun dia bersalah, tapi berilah dengan kalimat-kalimat lain, Pak Hakim. Ya, berilah dengan kalimat yang lebih santun. Katakanlah untuk mengganti kalimat si Paula Verhoeven itu, janganlah dengan kata-kata kalimat dia istri yang durhaka. Berikanlah dengan kalimat yang istri yang kurang taat atau patuh kepada suaminya, kan lebih elegan. Putusannya juga lebih elegan dan hakimnya pun dianggap pintar. Tapi kalau hakimnya bilang Paula ini istri yang durhaka karena ada catatan mesra dengan misalnya yang diduga selingkuhannya, itu kan aduh, yang namanya makna perzinahan itu kan nggak bisa langsung melalui WhatsApp begini langsung diputuskan bahwa dia itu durhaka. Perzinahan itu harus ditangkap tangan, ya kan, lalu masuk kategori pasal 279 ya, undang-undang pernikahan. Lalu ada lagi yang namanya undang-undang tuh, kalau 279 sudah terjadi, undang-undang nomor 1 tahun 74 ya, pasal 39 ayat 2. Wanita itu kalau ini harus diceraikan ya, masing-masing kalau udah nggak cocok bercerailah gitu. Itu juga dicatat dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Kan itu pasal 116 kompilasi hukum Islam yang mencatat itu. Jadi kalau keluarga atau rumah tangga yang sudah tidak ini lagi, ajukan gugatan di pengadilan. Tetapi pengadilannya jangan ngumbar isi putusannya, jangan ngumbar perjalanan sidangnya atau apanya gitu loh. Kan jadi lucu surat-surat yang menjadi rahasia pengadilan ya, dengan si penggugat dan tergugat. Harusnya kan ditutup rapat-rapat, kecuali ngambilnya dari website. Website pun nggak boleh ngumbar begitu. Tapi ini kalau isi potongan-potongan isi putusan pengadilannya itu begitu, apalagi ada kalimat tendensius, kalimat pelanggaran HAM ya, yang mengatakan Paula itu adalah istri yang durhaka. Wah, itu gawat itu. Ini pengadilan gila ini. Udah sinting ini hakim gitu loh. Ini hakimnya harus diprotes ini gitu. Nah, tapi kan dari hal tersebut kan Paula juga melaporkan hakimnya ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Komisi Ya Yudisial harus harus diinikan itu, bila pun hakimnya buang ke tempat konflik sana, suruh sidang-sidangin tuh KKB yang lagi perang tuh, daripada dia di kota Jakarta ini memalukan hakim seperti itu. Atau hakimnya pecat ganti dengan kader-kader Mahkamah Agung yang lainnya, kan banyak tuh hakim-hakim muda yang masih otaknya masih waras gitu. Nanti bang harus pakai hakim-hakim yang kayak begitu gitu. Bang, tapi kalau dalam kasus ini tuh Paula bisa nggak sih mengajukan banding di persidangan gitu? Maksudnya terkait ya mungkin hasil isi putusannya yang bisa mungkin, saja semua bisa. Mungkin alangkah-langkahnya abang bisa ini nggak dijelaskan gitu? Paula udah ada pengacaranya belum sih? Sudah deh. Ya mungkin tanya ke pengacaranya lah, gue nggak enak takutnya sangka ngajarin mereka kan gitu. Mereka lebih tahu lah, lebih paham karena mereka udah baca klausel-klauselnya kan. Jadi artinya gue nggak bisa terlalu dalam, takut salah ngomong gitu. Artinya di sini udah hak kewenangan mereka lah sebagai PH gitu. Bang, dalam hukum negara dan Islam sendiri yang disebut istri durhaka menurut abang nih sebagai praktisi hukum itu apa sih bang sebenarnya? Istri durhaka itu ada 5 kalau nggak salah ya, di dalam kompilasi hukum Islam ya, hukum agama khususnya di dalam Islam itu. Istri durhaka yang satu yang taat, yang tidak taat kepada suami, selalu
eh, membantah perintah suami, kalau keluar rumah tidak izin, kan gitu. Lalu tidak mengurus rumah tangga dengan baik, tidak mengurus anak dengan baik. Yang kelimanya selingkuh. Itu kategori istri durhaka. Namun kategori-kategori tidak boleh dituangkan di dalam putusan pengadilan, ya kan, demi kemanusiaan. Jadi putusannya itu harus lebih humanis gitu loh. Jangan masa gini loh. Contoh ya, maling saja ya, di dalam satu putusannya itu ditulis bahwa dia telah bersalah, dinyatakan bersalah karena mengambil satu unit motor, kan gitu. Tidak ditulis dia tuh bersalah karena dia maling. Nggak ada cerita seperti itu putusan pengadilan. Makanya saya kaget juga kata Adinda, katanya ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa si Verhoeven ini, si siapa istrinya, Paula Verhoeven ini ada putusan pengadilan yang mengatakan dia itu adalah wanita durhaka atau istri durhaka. Wah, gawat ini, putusannya tendensius banget gitu. Ini melanggar kode etik hakim gitu. Bang, abang kan sudah mendengar perbincangan Paula dan juga Baim ya, yang nah menurut abang nih, analisis abang itu bisa dijadikan bukti nggak, alat perselingkuhan gitu? Bukan. Kalau perselingkuhan itu bisa saja, tetapi ketika perselingkuhan itu alat buktinya itu dibikin cacat sama dia, dibikin alat untuk mempermalukan Paula, nggak bisa lagi gitu loh. Kenapa? Karena bukti itu tidak boleh cacat, harus murni. Karena apalagi masuk dalam undang-undang ITE pasal 3 pasal 4 tuh. Nah, si Baim juga telah melakukan intersepsi, ngerekam si pembicaraan si Paula tanpa izin. Nah, itu juga kena pasal tuh, ancaman hukumannya 10 tahun tuh. Kalau nggak salah pasal 32 kalau nggak salah. Pasal 32 intersepsi tuh. Gitu. Jadi artinya di sini bukan illegal akses ya, tapi intersepsi, menyadap, merekam. Nah, itu kena tuh dia tuh, ancaman hukuman 10 tahun. Kalau Paula melaporkan dia dengan undang-undang ITE, kena si Baim. Kena ya, karena setiap pembicaraan orang tuh nggak boleh direkam dan diupload untuk konsumsi publik. Gitu loh. Kalau konsumsi publiknya orang itu senang, nah boleh, nggak ada delik di situ. Tapi kalau si Paula jadi dibully sama orang banyak, nah itu muncul tuh delik tuh. Nah iya, tapi kan ya sekarang masyarakat jadi banyak ya, menuai pro dan kontra lah bang. Intinya banyak juga yang mendukung Baim, banyak juga yang pro ke Paula. Baim lebay, ngapain didukung? Laki-laki lebay si Baim, nggak gentleman. Masa wanita udah ditidurin sama dia, udah punya anak, udah bertahun-tahun menikmati ranjang bersama dia, masa dijelek-jelekin? Lebay Baim. Laki-laki tuh nggak boleh membongkar aib keluarga, nggak boleh. Itu kan berimplikasi kepada perkembangan mental dan moralnya anak-anak nanti. Itu kasihan itu. Kalau menurut gue si Baim gak gentleman lah. Itu terlalu lebay itu. Kalau mencari simpati publik, apalagi ngata-ngatain si Paula Verhoeven itu katanya HIV. Kalau Paulanya HIV, berarti Baim juga kena HIV dong. Tunggu 5 tahun ke depan. Kalau Baimnya kurus-kurus, mendadak kurus, berarti dia HIV. Gitu. Begitu juga Paula. Begitu juga anak-anaknya. Artinya kalau Baim Wong ini bilang si Paula HIV, berarti Baim juga HIV, karena HIV itu kan dari hubungan kelamin, pertukaran cairan juga udah kena. Gitu loh. Berarti Baim juga hati-hati, jangan sembarang deketi Baim berarti. Gitu loh. Dia HIV gitu. Kemungkinan kan gitu. Bang, kalau memang itu semua tidak benar gitu ya, terkait dugaan-dugaan HIV dan juga terkait ya itu yang tadi kita jelaskan tuh soal ya istri durhaka dan lain-lain itu, kira-kira kalau dalam langkah hukumnya Paula bisa nuntut apa sih bang? Kalau dalam putusan... Ya kalau Paula kayaknya susah sih kalau rumah tangga ya. Urusan rumah tangga ini mau dipenjarain Baim, dia orang tuanya anaknya kan gitu, ayahnya dari anak-anaknya, tapi nggak dipenjarain si Baimnya lemes kan gitu, ngomong sana ngomong sini. Jadi aduh, gue sangat disayangkan sekali orang sekelas Baim itu kok mulutnya lemes gitu loh, jelek-jelekin istrinya gitu. Jadi harusnya dia tuh santai aja gitu loh, ngapain sih ngojokin istrinya gitu. Tinggal cari lagi cewek lain, kan pasti banyak yang mau lah, dia ganteng. Tapi kalau ganteng ngejelek-jelekin cewek nggak ada yang mau sama dia, trauma. Paling-paling cewek nggak bener, mau dipakai-pakai doang jadi istri, nggak mau gitu. Karena cewek mulutnya lemes gitu nggak mau cewek juga, walaupun banyak duit. Kalau lakinya lemes gitu, lemes artinya ngejelek-jelekin istrinya gitu. Dari Bang Firdaus terakhir mungkin dari saya, ada ini nggak sih bang, mungkin abang kan sebagai praktisi hukum ya, mungkin ada solusi nggak sih terkait ya ini kan sudah menjadi konsumsi publik, mungkin apakah ada
penyelesaian kalau dari abang sebagai praktisi hukum dalam kasusnya Baim dan juga Paula ini? Kalau gue melihatnya dari gerak-gerik si Baim sengaja memasukkan sahabatnya ke dalam rumah untuk ngobrol dengan Paula Verhoeven, ada timbul kedekatan, lalu Baimnya sengaja merekam melalui konsumsi publik seakan-akan memojokkan Paula. Gue yakin ini triknya si Baim untuk cerai, dan memang Baim itu memang mau cerai dari dulu, gue yakin itu. Nah makanya Baim cari gara-gara. Kita tinggal nunggu aja, nggak lama lagi Baim akan memperkenalkan calon ibu dari anak-anaknya atau memperkenalkan kawan laki-lakinya. Hati-hati kalau memperkenalkan laki-laki berarti lekong ya. Kayak gini keriting. Oke. Oke.